Maka saya tadi bercerita dengan Pak Kades, alhamdulillah ya Allah, ini tradisi yang sangat baik. Saya 5 tahun dakwah di Jakarta. Kurang lebih 8 tahun saya dakwah di lintas Flores Lembata. Baru saya temukan di sini. Sebelum Ramadan kemarin saya diundang di Kedang untuk mengisi tablik akbar penyambutan Ramadan. Saya lihat di sana sangat berbeda sekali dengan di sini. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa Bu, luar biasa Pak, luar biasa keindahannya. Inilah yang dirindukan oleh baginda Rasulullah. Inilah yang dirindukan oleh Allah. Inilah yang dirindukan oleh Islam. Hadirin rahimakumullah. Jangan pernah diri kita itu bermimpi akan masuk ke dalam surga Allah. Surga Allah, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata baginda Rasulullah SAW. Demi Allah, jangankan mereka dapat bau surga, mereka tidak akan masuk dalam surga, kata Rasulullah. Qati'ur rahim, yang mereka dengan sengaja, kata Rasulullah, memutuskan tali silaturahim. Saya lihat bagian belakang belum jawab salam. Tadi sudah salaman tapi kelihatannya belum kedengaran jawab salamnya. Salam, kata Nabi, itu adalah doa. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Sadaqallahul 'azim. وصدق رسول الله نبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Pak, sehat? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, serta pengikutnya yang setia hingga yaumul kiamah. Mudah-mudahan kita yang menjaga tali silaturahimnya, saling memaafkan. Kita semua adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang nanti mendapatkan syafaatul ummah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, manusia itu datang kepada Nabi Adam. Mereka meminta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, saya tidak mampu memberikan syafaat karena dulu saya pernah melakukan kesalahan kepada Allah. Mereka juga datang kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Sampai di hadapan Nabi Ibrahim, ya Khalilullah, berikanlah kami syafaat. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, saya tidak berani dan tidak mampu memberikan syafaat. Pergilah kalian itu kepada Nabi Musa alaihissalam.
Sampai mereka di hadapan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka di hadapan Nabi Musa, kaum ini manusia, seluruh manusia mati, yang mati dari zaman Nabi Adam sampai wafat yang terakhir pada saat bumi dan langit ini dihancurkan oleh Allah. Mereka datang di hadapan Nabi Musa, wahai Nabi Musa, berikanlah kami syafaat. Baginda Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tidak, saya tidak bisa memberikan syafaat. Dulu saya itu pernah sombong di hadapan Allah. Dulu saya itu pernah merasa diri bangga dengan ilmu yang saya miliki, sehingga pada saat ini saya tidak pantas memberikan syafaat dan saya tidak mampu memberikan syafaat. Pergilah kalian kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di hadapan Nabi Isa mereka datang, mereka sujud di hadapan Nabi Isa. Wahai putra Maryam, kami datang kepada engkau, minta syafaat kepada engkau agar engkau diberikan syafaat. Maka terimakumullah, Nabi Isa alaihissalam sama seperti Nabi Adam, sama seperti Nabi Ibrahim, sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Terakhir yang mereka datangi adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang istiqomah dengan membaca Al-Qur'annya, maka insya-Allah mereka akan diberikan syafaat. Mereka yang menjaga salatnya dengan baik, mereka akan diberikan syafaat. Mereka yang menjaga tali silaturahimnya dengan baik, tidak memutuskan antara satu dan yang lain, maka mereka akan diberikan syafaat. Maka demi Allah, pada hari itu tidak ada pertolongan selain pertolongan daripada Allah. Maka orang satu-satunya yang berhak memberikan syafaat kepada umat manusia kepada itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, sama-sama. Salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Adem bu, adem, alhamdulillah. Adem, hatinya adem bu, alhamdulillah. Pak, gimana perasaannya? Tenang tidak ketika kita membaca sholawat alhamdulillah? Alhamdulillah. Jadi yang saya hormati Bapak Kades yang begitu mulia hati beliau ini, segenap perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid, para ketua BKM Masjid dan segenap pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Imam mata'allahu fi kulli umurihi wa nafa'ana bi ulumihi. Kita doakan Bapak Imam ini agar beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa melayani kita setiap 24 jam 5 waktu kita sholat di masjid. Mudah-mudahan Bapak Imam kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu. Ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa ta'zim saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang saat ini menghadapi kesulitan dimudahkan kesulitan kita oleh Allah. Mudah-mudahan saat ini ada keluarga kita, orang tua kita sedang sakit, kita doakan mereka sembuh dari sakitnya insya. Mudah-mudahan yang saat ini yang sudah lama menikah belum punya anak itu diberi karunia anak oleh Allah, alhamdulillah. Yang belum punya istri, yang belum punya suami, ingin menikah tapi belum kesampaian, mudah-mudahan cepat diberikan jodoh oleh Allah, amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah. Halal bihalal. Halal bihalal ini adalah salah satu tradisi yang sudah mulai setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1948. Kita tahu 28 Oktober 1948 itu adalah Hari Sumpah
pemilu. Mulai saat inilah halal bihalal ini hadir rahimakumullah itu dilakukan oleh para ulama. Yang mencetus adalah bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau ini adalah salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Setelah Lebaran ketika itu, setelah Idul Fitri, Kiai Haji Wahab Hasbullah itu dipanggil oleh Presiden Soekarno, presiden pertama kita. Maka pada saat di hadapan Soekarno itu meminta kepada Kiai Wahab, wahai Kiai, apa solusinya dengan kondisi kita sekarang di mana para tokoh politik antara satu dan yang lain itu saling berseteru. Yang satu itu mencaci yang lain, yang satu itu memfitnah yang lain. Sementara mereka ini elit, yang mana elit ini adalah bisa mempersatukan bangsa. Tapi kalau para elitnya itu tidak bersatu, bagaimana bangsa ini bisa bersatu? Maka pada saat itu hadirin rahimakumullah, Kiai Haji Wahab Hasbullah dia bicara di hadapan Bung Karno, Pak Karno, bahwa saya usulkan agar mulai Lebaran ini itu harus diadakan halal bihalal. Semua tokoh yang selama ini berseberangan, saling caci maki, yang saling fitnah memfitnah, mereka itu disatukan dalam satu meja. Kemudian pada saat itu hadirin rahimakumullah diadakan acara makan bersama, diadakan salaman bersama, diadakan rangkuman bersama, diadakan saling memaafkan di antara mereka. Maka pada saat itu hadirin rahimakumullah, maka halal bihalal itu dimulai. Di mana tradisi halal bihalal ini saya belajar 6 tahun di pondok di Jawa sana. Saya 4 tahun di perguruan tinggi negeri, saya belajar di Fakultas Ilmu Keguruan. Jurusannya pendidikan bahasa Arab. Itu saya cari di situ tentang halal bihalal, itu tidak ada. Ternyata halal bihalal ini adalah merupakan budaya yang sesuai dengan budaya Islam yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Alhamdulillah. Saya ingin tanya, Bu, datang dari sana, senangkah hati tadi melihat penjemputan ini tadi? Bu, senang? Pak, tadi waktu sambut keluarga kita yang dari RT B, C, dan D sana tadi itu, apa dusun B dan C dan D di sana tadi itu, kita sambut dengan senang tidak? Senang tidak? Masya Allah. Nabi mengatakan lal Islam ilal bil jamaah. Islam itu tidak akan ada, kata Rasulullah, walaupun ini desa Koli Pandan ini adalah 100% itu muslim. Walaupun ini desa hadirin rahimakumullah adalah desa yang terkenal 100% itu adalah muslim. Kata Nabi, la Islam ilal bil jamaah, itu tidak akan ada warna Islam dalam satu desa itu apabila dalam satu desa itu ada tidak ada persatuan. Persatuan itu muncul dari mana? Persatuan itu muncul, kata Nabi, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa kepada Allah. Suatu malam dia berdoa kepada Allah, dia minta 3 hal. Dia minta 3 hal kepada Allah. Salah satu yang diminta oleh Rasulullah, ya Allah, kabulkan permintaanku ya Allah, agar umatku ini disatukan ya Allah. Maka 3 hal ini, satunya diantaranya adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan permintaan Rasulullah bahwa umat Islam ini dipersatukan. Maka Allah menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya persatuan itu adalah sunnatul istimaiyah, sunnah yang di mana adalah tergantung kesadaran umat Islam itu sendiri untuk bersatu. Jika tidak ada kesadaran diri kita, tidak akan bersatu, hadirin rahimakumullah. Jika tidak ada kesadaran diri kita, hadirin rahimakumullah, untuk bersatu, tidak akan ada kekuatan. Tidak akan ada kekuatan itu. Maka saya tadi bercerita dengan Pak Kades, alhamdulillah ya Allah, ini tradisi yang sangat baik. Saya 5 tahun dakwah di Jakarta. Sekurang lebih 8 tahun saya dakwah di lintas Flores, Lembata,
baru saya temukan di sini. Sebelum Ramadan kemarin saya diundang di Kedang untuk mengisi tablik akbar penyambutan Ramadan. Saya lihat di sana sangat berbeda sekali dengan di sini. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa Bu, luar biasa Pak, luar biasa keindahannya. Inilah yang dirindukan oleh baginda Rasulullah. Inilah yang dirindukan oleh Allah. Inilah yang dirindukan oleh Islam. Hadirin rahimakumullah. Jangan pernah diri kita itu bermimpi akan masuk ke dalam surga Allah. Surga Allah, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata baginda Rasulullah SAW. Demi Allah, jangankan mereka dapat bau surga, mereka tidak akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah. Qati'ur rahim, yang mereka dengan sengaja, kata Rasulullah, memutuskan tali silaturahim gara-gara jabatan kepala dusun, gara-gara jabatan ketua RT, Masya Allah, gara-gara rebut jadi imam, Masya Allah. Bersyukur Pak, bersyukur, kita ini adalah daerah NTT yang minoritas. Bersyukurlah kita di sini 100% itu muslim. Alhamdulillah. Di kampung saya itu Pak, rumah saya di sini sebelahnya non muslim, sebelahnya lagi orang Islam, sebelahnya non muslim, itu tidak bersatu. Susah kita itu ketika kita ada rencana mau pengembangan masjid. Susah kita itu ketika kita mau bangun taman pendidikan Al-Quran. Susah kita itu ketika ada rencana mau pagarin masjid. Susah sekali bagi kita, hadirin rahimakumullah. Karena apa? Umat Islam yaitu sedikit sekali, sehingga sering terjadi pergesekan. Maka saya pesan, hadirin rahimakumullah, jaga persatuan ini, jaga persatuan ini. Jadilah kita yang mempersatukan. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat, Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita ini adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Apabila ada saudara kita yang bermasalah, yang satu itu tersinggung dengan yang satu tidak puas dengan yang satu, maka tugas kita, hadirin rahimakumullah, fa aslihu baina akhwaikum. Ketika ada saudara kita yang bermasalah, jangan kita jadi kompor. Ibu pernah lihat kompor, Bu? Bu, pernah lihat kompor? Kalau kompor itu dinyalain, awalnya kan apinya kecil, kemudian dinaikin subuknya, menyala. Sehingga apa? Jangan jadi seperti kompor. Datang ke sini cerita, datang di sana cerita, datang ke situ cerita B. Masya Allah. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua golongan nanti, dua orang yang akan disiksa oleh Allah dalam kuburnya, akan disiksa oleh Allah dalam kuburnya. Satu di antara keduanya, kata Rasulullah. Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang ketika hidupnya, di mana dia ketika hidupnya dia tidak jaga istinjanya, ketika dia hidup tidak jaga istinjanya dengan baik. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, ad-damibah, yang mana diri dia ini adalah orang-orang yang provokator, yang memecah belah persatuan. Maka demi Allah, dalam kubur orang semacam ini akan disiksa oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Udahlah, kalau ada masalah sepele, udahlah. Kalau ada masalah yang bisa diatasi, saya bersyukur. Pak Kades kita ini, Masya Allah, Bapak Ibu semua bermusyawarah. Ini beliau adalah muslim, dipimpin oleh muslim kita. Kita juga adalah warganya muslim. Kenapa kita harus saling bermusuhan? Jaga persatuan, jaga ini, hadirin rahimakumullah, ini dengan baik. Ini adalah aset, ini adalah contoh daripada Kabupaten Lembata ini. Kalau kita bersatu, maka orang lain akan melihat kita ini akan segan.
Tapi kalau kita cerai-berai, maka demi Allah orang lain itu akan menginjak-injak kita. Masya Allah, Masya Allah. Ibu hadirin rahimakumullah, saya mohon maaf. Saya tadi ditelepon jam 9, jam 10 untuk isi tausiah halal bihalal ini dengan waktu yang sangat mepet persiapannya. Tapi insya Allah saya berharap Bapak Ibu semua bahwasanya kehadiran saya ini mudah-mudahan ada manfaat barokahnya. Pak Kades, terima kasih. Terima kasih. Apabila nanti ada lain kesalahan, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridhaka wa ilayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.